Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak, para peternak semuanya. Tahukah teman-teman, sobat ternak semuanya, ternak entok sistem pembibitan bisa menghasilkan cuan besar dengan modal yang kecil. Apabila teman-teman di tahun 2025 ini masih bingung mau bisnis ternak apa, mau bisnis ternak yang stabil dan dicari oleh pasar yang sangat luas, ternak entok sistem pembibitan inilah jawabannya. Karena untuk entok sendiri itu memiliki daya tahan tubuh yang kuat, sehingga resiko kematian itu cukup rendah. Ternak entok sistem pembibitan ini sangat cocok sekali untuk pemula, untuk teman-teman sobat ternak semuanya yang ingin mau terjun serius di dalam dunia peternakan. Tubuh entok yang memiliki daya tahan tubuh yang kebal dibandingkan dengan unggas lainnya, ini sangat cocok sekali menjadi pilihan bisnis ternak di Indonesia ini. Karena di Indonesia ini memiliki dua musim yang cukup ekstrim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Apabila musim kemarau tiba, itu sungguh panasnya sangat luar biasa, sehingga unggas apabila sirkulasi udara dan imun tubuhnya tidak kuat, di musim kemarau unggas banyak yang mati karena kekurangan air minum, unggas dehidrasi, dan lain sebagainya. Namun ketika sudah memasuki musim penghujan, malah lebih gawat lagi apabila imunitas tubuh unggas itu tidak kuat. Karena di musim penghujan itu sangat rawan sekali. Banyak sekali unggas penurunan nafsu makan di musim penghujan khususnya. Banyak unggas mengalami kematian cukup tinggi di musim penghujan. Karena imunitas tubuh yang kurang baik dan untuk virus penyakit itu lebih cepat sekali menjangkit di unggas yang kita pelihara. Sehingga ternak entok sistem pembibitan ini menjadi salah satunya bisnis ternak yang sangat cocok sekali bagi para pecinta ternak di awal tahun 2025 ini. Permintaan bibit entok itu cukup tinggi sekali karena para peternak itu membutuhkan indukan yang unggul. Sehingga peminat bibit entok itu cukup luas. Banyak sekali kalangan masyarakat itu menginginkan bibit entok yang bagus, bibit entok yang unggul. Sehingga para peternak itu bisa ternak entok sistem pembibitan untuk menghasilkan cuan tambahan setiap harinya. Dalam ternak entok sistem pembibitan, kita bisa mendapatkan keuntungan ganda. Para peternak bisa menjual bibit entok, bisa menjual telur entok, dan juga bisa membesarkan anakan entok untuk dijadikan pedaging. Sehingga apabila para peternak itu ternak entok sistem pembibitan, apabila ingin menghasilkan entok pedaging, para peternak itu tidak perlu susah payah untuk membeli bibit entok. Karena para peternak sudah menghasilkan sendiri bibit entok tersebut. Sehingga hal tersebut bisa mengurangi biaya modal bagi para peternak yang ingin menjual hasil daging entok. Ternak entok sistem pembibitan ini sangat minim resiko sekali dibandingkan dengan ternak unggas lainnya. Karena untuk imunitas tubuh indukan entok itu lebih kuat. Dibandingkan juga ternak entok sistem pedaging atau ternak entok sistem pembesaran, ternak entok sistem pembibitan ini lebih menguntungkan dan lebih minim resiko. Karena untuk anakan entok sendiri itu imunitas tubuhnya belum kuat, sehingga resiko kematian itu cukup tinggi dialami oleh para peternak. Penentuan indukan entok yang bagus itu sangat penting sekali, karena untuk menciptakan hasil bibit yang unggul, para peternak harus menentukan atau memilih indukan yang bagus dan baik untuk dipelihara, agar para peternak bisa memuaskan para konsumen ketika membeli bibit entok tersebut. Pemilihan indukan entok yang bagus ini juga sangat menentukan atau mempengaruhi luasnya jangkauan pasar yang kita dapatkan nanti ke depan. Apabila para peternak tidak menentukan bibit entok yang bagus untuk dipelihara, para peternak akan juga kesulitan dalam masa pemasarannya. Karena masa pemasaran ini sangat menentukan sekali para peternak bisa mendapatkan keuntungan atau tidak. Ketika kita memiliki indukan entok yang banyak, namun kita tidak bisa menjangkau pasar yang luas, kita sebagai para peternak itu akan kesulitan. Dan para peternak banyak yang merugi karena kita menjual hasil bibit entok yang kita pelihara itu tidak sesuai ekspektasi yang kita harapkan. Sehingga pemilihan indukan yang bagus, yang baik
agar bisa memuaskan konsumen dan banyak pelanggan, ini sangat penting sekali kita perhitungkan sebagai para peternak entok. Masa panen bibit entok itu sangat relatif cepat. Indukan entok bertelur itu kurang lebih 2 minggu dan indukan entok mengeram itu kurang lebih 35 hari. Sehingga waktu yang singkat tersebut dapat menguntungkan bagi para peternak. Apabila teman-teman ingin panen bibit entok dalam setiap minggu atau setiap bulannya, para peternak itu harus minimal mempunyai 20-30 indukan. Ketika teman-teman mempunyai indukan sekitar 20-30, para peternak itu bisa panen anakan entok setiap bulannya. Sehingga hal tersebut bisa mempercepat para peternak mendapatkan penghasilan dari usaha ternak entok ini. Untuk hasil panen anakan entok sendiri, kita itu bisa jual di beberapa usia. Para peternak bisa menjual anakan entok ketika baru menetas, para peternak bisa menjual anakan entok usia 2 minggu, 1 bulan, dan seterusnya. Dan para peternak pun juga bisa membesarkan bibit entok yang dihasilkan sampai besar. Sampai anakan entok tersebut menjadi besar, siap panen atau berdaging, dan kita bisa menjualnya di pasar ataupun kuliner rica-rica entok. Bahkan indukan entok lebih murah dibandingkan dengan unggas lainnya, sehingga biaya operasional itu bisa terjangkau. Indukan entok sendiri itu bisa kita berikan dengan pakan-pakan alternatif, pakan-pakan gratis dari limbah yang ada di lingkungan sekitar kita. Sehingga hal ini sangat membantu para peternak untuk mengurangi atau meminimalkan biaya operasional dalam usaha ternak. Manajemen pakan ini sangat menentukan apabila para peternak itu ingin untung besar. Apabila kita ternak dengan biaya kos pakan yang cukup besar, kebanyakan para peternak itu bisa rugi. Karena kita itu memelihara hewan yang hidup, setiap harinya butuh makan, setiap harinya kita butuh biaya untuk merawat ternak yang kita pelihara. Sehingga para peternak itu harus menentukan kita mau bisnis usaha ternak apa, bisnis ternak apa yang biaya operasionalnya itu lebih minim. Sehingga ternak entok sistem pembibitan ini sangat menjanjikan sekali dan masih luas jangkauan pasarnya. Para peternak bisa memilih ternak entok sistem pembibitan ini sebagai usaha di awal tahun 2025 ini. Karena peminat daging entok, peminat bibit entok itu sangat luas sekali dan sangat digemari oleh masyarakat. Karena daging entok yang lezat dan sangat bermanfaat sekali bagi tubuh manusia. Ternak entok ini menjadi pilihan bagi para pecinta ternak untuk memulai usaha ternak. Dikarenakan masih kurangnya para peternak entok di kalangan masyarakat, sehingga masih menjadi peluang besar bagi teman-teman yang ingin memulai usaha ternak. Para peternak itu bisa memulai ternak entok sistem pembibitan dengan cara membeli indukan, dengan cara membeli entok yang sudah siap produk, ataupun para peternak itu bisa membeli bibit entok dan dirawat sampai menjadi indukan. Hal tersebut tergantung pilihan dan hal tersebut tergantung kemampuan para peternak semuanya. Kenapa kok ternak entok ini menjadi pilihan dan masih menjadi peluang? Karena entok sendiri itu makannya tidak ribet. Indukan entok kita berikan pakan daun pepaya, kita berikan limbah pasar, limbah roti, dan lain sebagainya, itu mau. Sehingga hal tersebut itu tidak menyulitkan para peternak semuanya. Apabila teman-teman itu pekerjaannya sangat padat, hal tersebut sangat membantu sekali. Karena untuk entok sendiri itu tidak aneh-aneh lah untuk menu makanannya. Indukan entok sangat minim resiko kematian karena imunitas tubuhnya yang kebal, dan para peternak itu tinggal mempelajari bagaimana perawatan indukan entok yang baik, merawat kesehatan entok agar tetap terjaga di setiap pergantian musim, dan lain sebagainya. Sehingga ternak entok ini sangat menguntungkan bagi para peternak apabila para peternak itu ingin belajar bersungguh-sungguh tentang bagaimana merawat entok yang baik, merawat kesehatan entok agar tidak terkena virus, penyakit, dan lain sebagainya. Apabila teman-teman sudah menguasai ilmu tersebut ataupun sudah mempelajari ilmu bagaimana perawatan entok, para peternak itu lebih mudah sekali untuk menjalani atau serius menekuni usaha ternak entok ini.
Namun apabila para peternak itu juga tidak mau belajar tentang bagaimana perawatan entok, hal tersebut juga bisa menjadi musibah bagi para peternak. Walaupun unggas entok itu didoktrin untuk imunitas tubuhnya kebal dan minim resiko kematian, namun apabila para peternak itu non ilmu ataupun non pengalaman juga, ternak entok ini juga susah-susah rumit teman-teman. Banyak para peternak yang gagal karena entok yang dipelihara kena haratan, kena virus, dan lain sebagainya. Sehingga selain Kang Roy memberikan informasi tentang peluang besar ternak entok sistem pembibitan, Kang Roy juga ingin mengingatkan kembali bahwa ilmu dalam ternak entok ini juga sangat penting sekali. Entah teman-teman mendapatkan ilmu tersebut dari manapun, itu perlu dipelajari dan perlu kita kembangkan untuk menekuni budidaya entok ini. Itulah beberapa alasan mengapa ternak entok sistem pembibitan itu menguntungkan. Kesimpulannya yaitu yang terutama, ternak entok ini masih luas peminatnya. Dan untuk entok sendiri itu daya imun tubuhnya lebih kuat dibandingkan dengan unggas lainnya. Sehingga resiko kematian itu cukup rendah. Dan hal tersebut sangat cocok sekali untuk pemula atau untuk teman-teman yang baru memulai ternak entok. Permintaan daging entok yang tinggi ini sangat menjadi pilihan untuk kita itu memulai ternak entok. Karena untuk jangkauan pasarnya itu masih luas. Apabila kita menekuni budidaya entok dengan sistem pembibitan, kita bisa mendapatkan keuntungan yang ganda. Kita bisa menjual bibit entok, bisa menjual telur entok, bisa membesarkan bibit entok untuk dijadikan pedaging, dan untuk pakan entok sendiri itu juga mudah kita dapatkan di lingkungan sekitar. Kita bisa memanfaatkan limbah-limbah pasar, bisa memanfaatkan dedaunan atau pakan alternatif di lingkungan rumah kita. Sehingga hal tersebut beberapa hal yang sangat penting sekali untuk teman-teman meyakinkan diri apabila teman-teman ingin serius terjun di dunia peternakan di awal tahun 2025 ini. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat, dan pastikan dulu teman-teman sudah klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kita sebagai para pecinta ternak kita bisa berbagi pengalaman dan pastinya kita bisa menambah ilmu dalam dunia bisnis dunia peternakan. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi, salam peternak buat para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.